Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Mr. YV di channel Ayo Sekolah Fisika. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang hukum kekekalan energi mekanik. Tetapi sebelumnya kita mereview sedikit tentang hubungan antara usaha dan energi mekanik yang telah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya. Bahwa usaha oleh gaya non-konservatif itu sama dengan perubahan energi mekanik, atau ditulis WNK sama dengan delta EM atau EM2 kurang EM1. Ingat bahwa gaya non-konservatif itu merupakan gaya gesekan atau gaya hambatan udara. Maka usaha oleh gaya non-konservatif juga dituliskan sama dengan min F kali S. Ini jelas bahwa jika pada suatu sistem hanya bekerja gaya-gaya yang bersifat konservatif, maka energi mekanik sistem pada posisi apa saja selalu tetap. Ini merupakan konsep dasar hukum kekekalan energi mekanik. Artinya bahwa jika pada suatu sistem tidak bekerja gaya gesekan atau gaya gesek sama dengan 0, maka usaha oleh gaya non-konservatif atau gaya gesek itu sama dengan 0. Maka pada sistem itu energi mekaniknya kekal. Sehingga delta EM sama dengan 0 atau EM2 sama dengan EM1. Atau dituliskan lagi menjadi EK2 plus EP2 sama dengan EK1 plus EP1. Sehingga jika dalam suatu sistem ada gaya gesek atau ada usaha yang dilakukan oleh gaya non-konservatif atau gaya non-konservatif itu tidak sama dengan 0, maka energi pasti tidak kekal. Ada yang hilang berupa energi kalor. Sehingga pada pernyataan umumnya, hukum kekekalan energi mekanik atau hukum kekekalan energi pada umumnya berbunyi, energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, hanya diubah dari satu bentuk energi ke bentuk lainnya. Ini berarti bahwa sistem selalu memiliki jumlah energi yang sama, kecuali jika ditambahkan dari luar. Misalnya contoh perubahan bentuk energi mekanik ke energi listrik, energi cahaya ke energi listrik atau energi kimia ke energi listrik, kimia ke kalor, perubahan energi bunyi ke energi listrik, perubahan energi kalor ke energi listrik, perubahan energi panas ke energi mekanik, energi listrik ke energi mekanik, energi listrik ke energi panas, energi listrik ke energi bunyi, perubahan energi listrik ke energi kimia, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, dan masih banyak lagi contoh-contoh perubahan bentuk energi. Mari kita lihat contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Seorang anak laki-laki duduk di ayunan pada ketinggian maksimum 5 meter di atas tanah. Saat diayun melewati posisi rata-rata yang 2 meter di atas tanah, kecepatannya kira-kira. Nah, pada soal ini seorang anak laki-laki bermain ayunan mulai dari titik A ke titik B. Maka karena dia berasal dari ketinggian maksimum, maka V di A sama dengan 0. Berarti EK di titik A sama dengan 0. Sehingga kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, karena pada sistem ini tidak ada gaya hambatan udara atau gaya gesek, semuanya diabaikan. Maka kita bisa tuliskan EK1 atau EKA dalam hal ini dari posisi A ke posisi B ditambah EPA sama dengan EKB ditambah EPB. EKA nya 0 plus MGH1 sama dengan EKB nya setengah MVB kuadrat ditambah pada titik B energi potensialnya MGHB. M nya kita coret dan VB justru ditanya berapa. Maka
Jadi B-nya 10 kali H1-nya 5 sama dengan setengah kali VB kuadrat ditambah 10 kali 2. Ini kita pindahin jadi 30 sama dengan setengah VB kuadrat. Jadi VB kuadrat sama dengan 60. Maka kecepatan di titik B itu sama dengan akar 60 atau berkisar 7,75 meter per second. Jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang kedua. Seorang anak meluncur pada sebuah luncuran yang lengkungannya tidak beraturan pada ketinggian H sama dengan 2 meter seperti gambar. Anak tersebut meluncur dari keadaan diam di puncaknya. Kelajuan di dasar dengan asumsi tidak ada gesekan adalah, anak meluncur dari ketinggian 1 atau pada posisi 1 ke posisi 2 di dasar luncuran dengan kecepatan awal 0, maka EK1 sama dengan 0, dan sampai pada dasar luncuran, berarti ini kita ambil sebagai acuan, maka titik 0 atau titik 0 Y sama dengan 0, maka EP di titik 2 itu sama dengan 0. Sehingga dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, karena tidak ada gesekan, maka EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. EP1 nya MGH ditambah EK1 nya 0 sama dengan EP2 nya 0 plus EK2 nya setengah MV2 kuadrat. M nya kita coret, maka V2 nya menjadi akar dari 2 kali G kali H, berarti sama dengan akar dari 2 kali 10 kali 2. Berarti V2 nya atau kecepatan anak tersebut di dasar luncuran adalah sama dengan akar 40 meter per second atau sekitar 6,3 meter per second. Jawabannya C. Kita lihat soal yang ketiga. Sebuah batu yang dilempar vertikal ke atas dari tanah mencapai ketinggian H ketika batu berada pada ketinggian 3H/4 dari tanah. Perbandingan energi kinetik dan energi potensial adalah, batu awalnya bergerak dari tanah dan sampai pada ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum berarti V sama dengan 0. Pada soal ini kita tinjau gerakan batu ketika dari tinggi maksimum atau dari titik tertinggi ke posisi 3/4 H dari tanah. Berarti pada ketinggian maksimum V sama dengan 0, maka EK di titik ini sama dengan 0. Ingat bahwa kita tinjau dari titik maksimum ke titik 3/4 H dari lantai, maka titik 1 kita anggap titik maksimum dan titik 2 berada pada 3/4 H dari lantai, maka EK1 sama dengan 0. Maka kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik dari titik 1 ke titik 2, EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Berarti EK1 nya 0 ditambah EP1 nya MGH, EK2 ditambah EP2 nya MG kali 3/4 H, maka EK2 nya sama dengan MGH dikurang 3/4 MGH, berarti sama dengan 1/4 MGH. Maka perbandingan energi kinetik dan energi potensial pada titik 2 adalah, atau pada ketinggian 3H/4 dari lantai,
berarti EK2 banding EP2 itu sama dengan 1/4 MGH bagi ini tadi EP2. EP2 nya sama dengan MG 3/4H. Ini dia tadi, berarti sama dengan 3/4 MGH. Ini MGH kita coret, maka dia menjadi 1/3. Berarti perbandingan energi kinetik dan energi potensial pada ketinggian 3H/4 dari tanah adalah 1/3. Jawabannya E. Oke, kita lihat soal yang berikut. Sebuah partikel dengan massa 1 kg didorong dari permukaan meja hingga kecepatan saat lepas dari bibir meja 2 meter per second seperti gambar. Kecepatan partikel pada saat ketinggiannya 1 meter dari tanah adalah, kita lihat titik 1 di tepi meja dan titik 2 pada 1 meter dari lantai. Kecepatan partikel di titik 1 itu 2 meter per second, berarti V1 sama dengan 2 meter per second. Kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik karena pada soal ini tidak bekerja gaya gesek, sehingga kita bisa tuliskan EP1 plus EK1 sama dengan EP2 plus EK2. EP1 MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 plus setengah MV2 kuadrat. M nya kita coret, kita masukin nilai G nya 10, H1 nya 2 plus setengah kali 2 kuadrat sama dengan ini 10 dikali H2 nya 1 plus setengah kali V2 kuadrat. Nah, V2 ini yang ditanya, maka ini 20 plus 2 sama dengan 10 plus setengah V2 kuadrat. Berarti ini 22 kurang 10 berarti 12 sama dengan setengah V2 kuadrat. Berarti V2 kuadrat sama dengan 24. V2 sama dengan akar 24 atau sama dengan 2 akar 6 meter per second. Jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang kelima. Sebuah benda dengan massa 5 kg bergerak dari titik A tanpa kecepatan awal seperti gambar. Kecepatan benda saat di titik C adalah, kita gunakan konsep hukum kekekalan energi mekanik dari titik A ke titik C. Karena permukaan dari titik A ke titik C dianggap licin, di soal tidak dijelaskan gaya gesekan, maka berlaku EP di titik A ditambah EK di titik A sama dengan EP di titik C ditambah EK di titik C. Dengan EK di titik A, energi kinetik titik A sama dengan 0, karena benda bergerak dari titik A tanpa kecepatan awal, berarti V di titik A sama dengan 0, sehingga energi kinetik di titik A sama dengan 0, sehingga EPA nya sama dengan M kali G kali HA ditambah 0 sama dengan EP di titik C, berarti MGHC ditambah EK di titik C berarti setengah MVC kuadrat. M nya kita coret, kita masukin nilai G nya 10 kali HA nya 5 sama dengan 10 kali HC nya 2 ditambah setengah VC kuadrat. Nah, ini 50, ini 20, berarti dipindahkan ke bagian kiri, jadi 50 kurang 20 maka 30 sama dengan setengah VC kuadrat. Berarti
VC kuadrat sama dengan 60. Maka VC sama dengan akar 60 sama dengan sekitar 7,75 meter per second. Jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang berikut. Soal 6. Pegas vertikal dengan konstanta pegas 480 Newton per meter dipasang di lantai. Tepat di atas pegas, balok 0,30 kg dijatuhkan. Benda bertumbukan dan menempel pada pegas dan tertekan sejauh 2,0 cm untuk membuat balok berhenti sesaat. Dengan asumsi hambatan udara diabaikan, berapa ketinggian benda ketika dijatuhkan? Oke, pada sistem ini, balok 0,3 kg dari titik 1 misalkan, dan mengenai pegas dan sampai pada titik 2. Pegas tertekan sejauh 2 cm. Ini berlaku hukum kekekalan energi mekanik dari titik 1 ke titik 2, yaitu EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Karena balok dilepaskan dari keadaan diam, maka EK1 sama dengan 0. Jadi 0 tambah MGH sama dengan EK2-nya 0. Karena pada titik 2 balok diam sesaat ya. Sesaat balok diam, maka V2-nya sama dengan 0. Sehingga EK2 sama dengan 0. Tambah EP2-nya, yaitu energi potensial pegas setengah KX kuadrat. Dengan X itu sama dengan perubahan panjang pegas. Perubahan panjang pegas. Dalam soal ini 6 cm, 2 cm ya, atau sama dengan 0,02 meter. Maka H-nya kita peroleh dari KX kuadrat per 2 mg sama dengan 480 kali 0,02 kuadrat dibagi 2 kali 0,3 dikali 10 sama dengan sekitar 3,2 kali 10 pangkat min 2 meter, itu sama dengan 3,2 cm. Jadi jawabannya B.